dia mendarat, aku harus pergi. Soalnya Ryan Trahan nantangin aku. Ya, aku ada di video ini juga, jangan tanya. Buat ngunjungin 10 negara dalam 10 hari, buat buktiin kalau aku bisa jadi turis beneran. Hari kedua dimulai, dan kita sudah mengunjungi Italia. Ayo kita lihat kemana berikutnya. Setelah seharian jalan-jalan, kami akhirnya sampai di Zurich, Swiss. Dan kami nggak bisa pergi dari negara ini sampai aku dan Leo menyelesaikan 3 tugas. 1, kamu harus temukan souvenir paling keren sebisamu. 2, kamu harus makan makanan tradisional. Dan 3, kamu harus mengunjungi tempat terkenal. Semoga berhasil. Tapi kami cuma punya waktu 24 jam. Dan satu-satunya cara untuk ke toko souvenir adalah jalan selama 3 jam menelusuri sungai sepanjang 22 mil ini. Katanya kami akan berlayar bareng kelompok besar. Jadi kami berharap naik yacht atau setidaknya kapal yang nyaman. Tapi waktu kami sampai, kami sendirian dan benda ini yang menunggu kami. Semoga aja kami nggak basah. Jadi kami naik ke perahu karet kecil itu dan berangkat. Airnya menghantam, perahunya goyang, dan rasanya kayak kami hampir kebalik. Bercanda, sebenarnya lumayan tenang. Kayak cara yang sempurna buat santai setelah seharian sibuk di Italia kemarin. Kayak kita bahkan nggak perlu mendayung atau apapun. Kita cuma duduk santai, dengerin musik, dan biarin aja sungai membawa kita makin dekat ke Gunung Alpen di Swiss. Aku penasaran seperti apa di atas sana. Setelah beberapa saat, kami akhirnya sampai di jantung Zurich, di mana kami menemukan toko souvenir Teddy, di mana banyak sekali barang keren buat dipilih, dari jam kukuk ini sampai ke kotak perhiasan ini. Tapi jam saku otentik inilah yang menarik perhatianku. Lihat aja detailnya. Yang artinya, tugas 1 selesai. Ya, tadi itu seru. Tapi kalau kita beneran mau dapetin gelar turis beneran, kita harus cari makanan otentik Swiss sebelum Ryan marah. Kalau kamu gagal, aku akan marah banget. Marah beneran. Dan untuk itu, kita harus naik benda yang kelihatan lucu ini namanya Polyban. Kamu pasti mikir berkendara 2 menit tuh cepet kan? Enggak. Aku beneran bisa lari lebih cepat dari benda ini. Dia cuma bisa jalan 5 mil per jam. Tapi dia bawa kami ke yang menurut pemandu adalah pemandangan terbaik di Zurich. Dan jujur aja, aku harus setuju. Aku bisa berdiri di sini seharian. Tapi waktunya makin dikit dan kami mulai lapar. Jadi kami jalan sampai kami menemukan Raclette Stube. Rumah bagi makanan paling otentik di Swiss. Pilihan makanannya nggak terlalu banyak, tapi kayaknya kami milih spancis Swiss fondue yang berbuih ini. Yang sebenarnya berawal dari titik bertahan hidup untuk membuat roti basi dan keju tua bisa dimakan. Dan inilah makanan paling ikonik di Swiss. Tapi apa beneran enak? Ayo kita coba gigitan pertama. Ini benar-benar enak. Awalnya kejunya berasa kayak keju, tapi setelah mencelupkan roti dan kentang terus, jadi cepat bosan. Kami udah selesai nyobain Swiss fondue yang otentik, artinya tugas 2 selesai. Tapi perjalanannya belum, soalnya kita masih harus nyari tempat terkenal dan aku rasa kami kepikiran 1 tempat. Tapi masalahnya, kami harus jalan selama 4 jam untuk ke sana. Jadi kalau kami mau tiba sebelum matahari terbenam, kami harus berangkat sekarang. Satu-satunya pilihan adalah naik bus penuh orang asing, yang menurut kami nyebelin banget, tapi jujur aja, ternyata nggak seburuk itu. Setelah 2 jam perjalanan dan melihat pemandangan, kami akhirnya sampai di Interlaken, ibu kota olahraga petualangan di Eropa, yang menjelaskan kenapa banyak banget orang paragliding di sekitar kota. Sayangnya, kami nggak bisa tinggal di sini, soalnya kami masih harus naik ke puncak gunung raksasa itu. Tapi satu-satunya cara untuk ke sana adalah naik kereta tertinggi di seluruh Eropa. Naik kereta ini tuh seru banget. Maksudku, aku tahu aku udah sering bilang, tapi coba lihat pemandangannya. Ini beneran kayak lukisan. Jujur aja, aku nggak yakin ada negara lain yang bisa ngelebihin ini. Makin tinggi kami naik, pemandangannya makin bagus. Sekarang kita udah deket ke tempat paling terkenal di Swiss. Tapi buat ke sana, kita harus ngelewatin salah satu tempat paling gila yang pernah kalian lihat. Istana Es Swiss. Tempat ini diukir di gletser terpanjang di Eropa sekitar 100 tahun lalu dan merupakan labirin lorong dan patung yang keren banget. Kami bahkan nemuin tupai ini. Semoga dia baik-baik aja. Rasanya beneran gak nyata kalau kami ada di dalam kumpulan es yang melayang di langit. Dan baru kemarin kami keringetan di jalanan Italia. Setelah hampir gila nyari jalan keluar, kami temukan exitnya yang menuju lift. Penuh sih, tapi kami bisa masuk dan terus naik makin tinggi sampai pintunya terbuka. Kayaknya nggak ada yang bisa mempersiapkan kami untuk hal ini. Kami beneran berdiri 11.000 kaki di udara, dikelilingi oleh salju yang silaunya membutakan, dan puncak bersalju sejauh mata memandang. Hampir seperti dalam film. Dan tentunya kami nggak bisa cuma berdiri aja, jadi kami ambil pipa dan meluncur turun dari gunung. Ini mungkin salah satu hal terbaik yang kami lakuin di perjalanan ini. Berasa nggak? Dan setelah balapan naik dan turun gunung, ya ampun lihat pemandangannya.
kami mulai lupa sama rasa dinginnya. Dan dengan begitu, tugas ketiga selesai. Kami masih punya 8 negara untuk dikunjungi, yang artinya waktunya untuk roda takdir. Di roda ini ada negara yang berbatasan dengan Swiss, dan di negara apapun dia